Haleluya, jemaat Tuhan di mana saja berada, para pemirsa, pendengar yang mengikuti siaran ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Allah menjadi milik bagian kita sekalian. Bersama-sama kita akan memuji Tuhan. Setelah itu kita akan mendengar firman Tuhan bersama-sama. Oh, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Mari sama-sama ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa. Memuliakan, mengagungkan Yesus, menyembah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, ya Roh Kudus. Segala keangkuhan kami patahkan di dalam proses kuasa Allah dan datang kepadamu ya Tuhan. Mendengar firman-Mu ya Bapa, suci kuduskan kami, setiap pendengar yang mengikuti siaran ini, biar firman-Mu merupakan pedoman bagi kami, memberi pengharapan bagi kami. Hamba terbatas atau tidak terbatas, dalam nama Yesus sama berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, sukacita yang besar pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pelayanan firman Tuhan. Saya mengambil firman Tuhan pagi hari ini bersama-sama di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 dengan tema firman Tuhan, hidup dalam tujuan Allah. Saya akan baca Efesus pasal 2 Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Firman Tuhan berkata begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Jemaat yang Yesus Kristus kasihi, ketika kita baca bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Allah semata bagi kita, itu bukan pekerjaan kita, dan tidak boleh ada orang yang memegahkan diri seolah-olah dia bisa berusaha dan menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi keselamatan kita itu semata-mata diberikan atau pemberian daripada Allah. Hidup dalam tujuan Allah. Dari ketiga ayat yang tadi kita baca, ayat 8, 9 sampai ke 10 dari Efesus pasal 2, ketiga ayat di atas kita dapat menangkap maksud dari Rasul Paulus akan hidup setiap kita sebagai orang percaya. Kita bisa mengetahui maksud-maksud dari setiap ayat-ayat itu tentang hidup dalam tujuan Allah. Setiap kita sebagai orang percaya, kalau kita hidup dalam tujuan Allah, yang pertama ingin saya bagikan dari ayat firman Tuhan di sini bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia dan semata adalah pemberian Allah. Yang pertama bahwa hidup adalah kasih karunia Allah. Hidup kita adalah kasih karunia Allah, seperti ayat yang ke-8 tadi. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi hidup kita yang kita hidupi sekarang ini adalah kasih karunia Allah, atau disebut dalam bahasa Inggris itu grace ya. Jadi kasih karunia yang mampu memberikan kebaikan, kesukaan, sukacita, kehangatan kepada kita. Dan terlebih daripada itu, kasih karunia itu adalah pemberian Allah yang sangat luar biasa bagi kita. Itu adalah kebaikan, kekayaan, kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan kasih karunia itu sendiri adalah pemberian dari pihak yang paling tertinggi kepada pihak yang paling rendah, yaitu dari pihak sorga kepada pihak dunia, atau dari pihak Allah kepada pihak manusia. Jemaat Yesus Kristus kasihi, hidup kita adalah kasih karunia Allah, jaminan masa sekarang ini, bahkan jaminan hidup kekal. Kasih karunia adalah pemberian Allah yang tertinggi bagi setiap kita. Jadi kalau hidup kita adalah kasih karunia Allah, berarti bukan hasil usaha kita sehingga kita diselamatkan dan kita ada sampai hari ini, tetapi kehidupan kita, bahkan keselamatan kita nanti di dalam kekekalan, itu adalah pemberian Allah bagi setiap kita. Jemaat Tuhan, Anda tidak bisa menyogok Tuhan. Anda tidak bisa menyelamatkan diri Anda dengan kebaikan Anda. Anda tidak bisa menyelamatkan diri Anda dengan kekayaan Anda. Anda tidak bisa menyelamatkan diri Anda dengan mulai berhidup positif. Tetapi keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus Yesus yang telah mati bagi kita di kayu salib. Jadi kasih karunia ini diberikan kepada kita oleh belas kasihan Allah. Dan kasih karunia ini adalah pemberian yang sangat berharga yang harus kita pertanggungjawabkan. Hidup ini bukan tidak dapat dipertanggungjawabkan, harus dipertanggungjawabkan. Jadi jemaat yang Yesus Kristus kasih, kalau engkau ada hari ini, engkau sudah menerima keselamatan, kekekalan, itu satu sukacita yang besar. Ada dalam berkat-berkat jasmani, kepandaian, kekayaan, segala berkat-berkat Anda terima. Tapi Anda harus ingat bahwa berkat yang terbesar itu adalah kasih karunia, keselamatan kekal itu. Kalau Anda sudah diselamatkan, berarti Anda sudah menerima kasih karunia itu, kekekalan itu. Karena itu sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan, kalau kita sudah menerima kasih karunia Tuhan, berkat-berkat Tuhan, keselamatan kekal yang paling utama, kalau kita sudah menerima, maka setiap orang harus belajar menghargai kasih karunia Tuhan, yaitu lewat karya Kristus di kayu salib yang telah dikerjakan bagi semua kita. Jadi marilah kita meresponi keselamatan kekal kasih karunia itu dalam tindakan nyata. Tindakan nyata apa? Kalau saya sudah selamat, kalau saya ini sudah menerima kasih karunia keselamatan kekal, tindakan nyata apa yang harus saya lakukan selama saya ada di bumi ini?
hidup sebagai manusia di bumi ini, tindakan nyata yang harus kita lakukan adalah kita harus terus setia, hidup saleh dalam keseharian hidup kita. Kita harus hidup saleh, taat, hidup dalam pengudusannya, hidup setia kepada Tuhan, hidup beribadah kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, memuji Dia, menyembah Dia, merenungkan firman-Nya siang dan malam, terus melakukan ibadah, semakin setia di dalam pelayanan-pelayanan kita, baik secara keluarga maupun hidup berjemaat di dalam gereja kita. Ingat, karena bagian yang pertama, hidup kita adalah kasih karunia Allah. Tidak ada orang yang bermegah, karena hidup ini adalah pemberian Tuhan, baik di bumi ini maupun pada kekekalan nanti. Puji nama Tuhan. Mari kita menghargai kasih karunia Allah itu yang telah diberikan kepada kita. Rasul Paulus berkata di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Itu satu ayat yang luar biasa. Galatia pasal 2 ayat 20, kalau kita lihat apa kata firman Tuhan di sana. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Itu ayat yang terkenal. Firman Tuhan berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, kata Rasul Paulus, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Paulus benar-benar menghargai kasih karunia Allah. Walaupun dia seorang yang berhikmat, seorang yang jenius, yang sangat pintar, dengan status-status sosial yang begitu luar biasa pada saat itu di Yerusalem. Tapi ketika dia mengenal Kristus, dia berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Semua kehebatan dunia yang aku miliki, hikmat, kepintaran, reputasi, status sosial, aku menganggapnya sebagai sampah, karena aku telah bertemu dengan Kristus yang memberikan kepadaku kasih karunia itu, berkat-berkat hidup kekal. Puji nama Tuhan. Mari kita menghargai kasih karunia Allah. Bagian yang kedua, hidup dalam tujuan Allah. Hidup, kalau kita sudah menerima kasih karunia Allah, kita dituntut untuk hidup di dalam kerendahan hati. Yang kedua, kita harus hidup di dalam kerendahan hati. Coba lihat Efesus pasal 2 itu ayat yang ke-9. Efesus pasal 2 ayat 9, firman Tuhan berkata begini, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau saya dan saudara sudah diselamatkan, janganlah kita sombong rohani. Jangan kita merasa kita lebih kudus, kita lebih hebat, tapi kita tetap hidup di dalam kerendahan hati, belajar seperti Yesus yang turun melintasi segala langit dari kemuliaannya yang agung dan mulia itu, rela tersalib, mati terhina di kayu salib, hanya untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, hanya untuk menyelamatkan kita. Kalau engkau sudah diselamatkan, saya sudah diselamatkan. Marilah kita hidup di dalam kerendahan hati. Kerendahan hati begitu penting, karena semua yang kita terima adalah pemberian Allah. Itu bukan hasil usaha kita sehingga kita diselamatkan, bukan hasil pekerjaan kita. Kita tidak sepatutnya memegahkan diri kita. Sebab sebaliknya, harus hidup kita tetap di dalam posisi kerendahan hati. Tuhan datang kepada orang-orang yang rendah hati, seperti embun yang turun dari gunung Hermon. Orang-orang yang rendah hati, seperti curahan air yang mengalir dari pegunungan yang tinggi sampai mencari tempat-tempat yang paling terendah. Allah hanya dapat menempati hati orang-orang yang rendah, hati yang rendah. Orang-orang yang rendah hati, Allah menempati hidup mereka. Marilah kita, kalau sudah diselamatkan, kita hidup dalam kerendahan hati. Jangan menganggap orang-orang yang belum setia itu sebagai orang-orang yang sebagai musuh kita. Tapi mari kita mendoakan mereka, mendoakan orang-orang yang belum setia, orang-orang yang belum taat. Itu mungkin suami kita, istri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, mungkin teman kita. Dengan penuh kerendahan hati kita datang kepada Allah.
Mohon kepada Yesus Kristus dan Roh Kudus untuk menyelamatkan mereka juga. Jadi jika hidup diberkati, usaha kita, pekerjaan kita, bisnis kita sukses, pelayanan kita berhasil, janganlah kita memegahkan diri kita. Kita tetap rendah hati. Jangan kita menyombongkan diri, tetapi mari bersama dalam hikmat yang mulia itu kita selalu hidup dalam ucapan syukur, karena kasih karunia itu adalah pemberian Allah semata bagi setiap kita. Kita lihat contoh orang yang rendah hati itu seperti Daniel pasal 10 ayat yang ke-12. Coba kita baca Daniel pasal 10 ayat yang ke-12. Apa kata firman Tuhan di sana? Haleluya. Daniel pasal 10 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata begini. Daniel pasal 10 ayat 15. Ketika dikatakannya hal ini kepadaku. Daniel pasal 10 ayatnya yang ke-12. Daniel pasal 10 ayat yang ke-12. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Penglihatan Daniel, dan Allah memakai Daniel dengan begitu hebat. Karena Daniel tadi dikatakan di sana meminta hikmat dan dia rendah hati. Orang-orang yang rendah hati, mereka akan disertai Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Jadi contoh dari Daniel ini Daniel berniat untuk merendahkan diri dengan segala ketulusan, dan di dalam niatnya dia merendahkan hati, dan Allah mendengar, Allah memperhitungkan apa yang dilakukan oleh Daniel dengan kerendahan hati. Buang semua kecongkakan, buang semua kesombongan. Orang-orang yang rendah hati, mereka dipakai dengan dahsyat oleh Tuhan seperti Daniel. Orang-orang yang rendah hati, mereka dipakai oleh Tuhan dengan ajaib. Hari ini kita datang kepadanya, belajar untuk merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Di dalam doa-doa kita harus disertai dengan penuh kepercayaan. Tuhan, aku ingin hidup di dalam kerendahan hati, agar aku menjadi berkat bagi banyak orang. Ingat, karena engkau sudah diselamatkan, harus hidup dalam kerendahan hati. Bagian yang terakhir, yang ketiga. Kalau kita sudah menerima kasih karunia keselamatan kekal itu, kita harus tetap pada posisi hidup dalam tujuan Allah. Hidup dalam tujuan Allah. Kita lihat Efesus pasal 2 tadi ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup dalam tujuan Allah adalah melakukan perbuatan baik, perbuatan baik. Allah merindukan kita untuk melakukan perbuatan baik agar namanya dipermuliakan. Alkitab sangat jelas bagi setiap kita. Kalau Anda membaca Alkitab, luar biasa. Anda tidak bisa membeli keselamatan, kasih karunia dengan perbuatan baik dirimu sendiri, atau dengan menyogok Allah, atau melakukan perbuatan etika yang di dunia ini, atau Anda melakukan moralitas terbaik dari dunia ini. Tanpa Yesus Anda tidak bisa diselamatkan. Tapi perbuatan baik di dalam Yesus itu akan mempertahankan posisi keselamatan. Perbuatan baik di dalam Yesus akan mempertahankan hidupmu di dalam kekekalan. Posisi engkau hidup baik, melakukan pekerjaan baik di dalam Tuhan, itu akan menyediakan upah yang besar bagi hidupmu. Haleluya. Tetap hidup dalam tujuan Allah. Jadi untuk menghargai kasih karunia Allah sebagai ciptaan baru, untuk menghargai Allah kita sebagai ciptaan baru dalam Kristus Yesus, hidup kita harus punya tujuan, yaitu melakukan segala hal yang baik. Kalau orang mungkin melakukan yang tidak baik untuk hidupmu, engkau tetap menebar kebaikan.
Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang mungkin memusuhimu, balaslah dengan kebaikan. Ini yang dimaksudkan pekerjaan baik. Gereja dapat menjadi saksi Kristus yang hidup hanya dapat melakukan perkara-perkara yang baik. Puji nama Tuhan. Jadi tujuan Allah di dalam hidup kita harus jelas dan kuat. Tujuan Allah harus jelas dan kuat. Aku terus melakukan perbuatan baik. Jangan pernah putus asa. Meskipun mungkin engkau melakukan perbuatan baik sampai engkau sakit, engkau merasa terluka, justru di situ mujizat-mujizat akan terjadi. Allah tidak pernah berbohong. Dia akan sertai engkau sepanjang waktu. Kalau kita lihat Yusuf di dalam kitab Kejadian pasal 34 sampai 37, walaupun dibuang oleh saudara-saudaranya, dijual oleh para kafilah, tantangan begitu banyak, digoda oleh istri Potifar, masuk dalam penjara, rintangan begitu berat menghalanginya, tapi Yusuf tidak pernah putus asa karena dia telah menerima kehidupan yang daripada Tuhan itu. Dia tidak putus asa, tetapi dia terus menuju pada tujuan hidupnya untuk melakukan segala hal yang baik. Itulah yang Allah kehendaki di dalam setiap hidup kita sebagai orang-orang percaya. Hari ini, kalau engkau sudah menerima kasih karunia itu, tetap hidup untuk melakukan segala yang baik. Tetap hidup di dalam tujuan Allah. Bagian kedua tadi, hidup di dalam kerendahan hati. Karena kasih karunia itu adalah kado yang paling termahal, telah diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Keselamatan adalah pemberian Allah. Anda tidak bisa mengerjakan keselamatan di luar Yesus. Anda tidak bisa mengerjakan keselamatan di luar Alkitab. Anda tidak bisa mengerjakan keselamatan tanpa bimbingan para hamba-hamba Tuhan, gembala dan gerejamu. Keselamatan itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma, gratis. Tinggal beriman dan percaya. Hari ini mungkin engkau sedang terhilang dari jalan keselamatan itu. Saya mengajak untuk kembali kepada Dia. Dia yang tersalib di kayu salib itu telah membawa keselamatan kekal. Engkau yang sakit hari ini, bilur-bilurnya akan menyembuhkan engkau. Engkau yang kekurangan secara ekonomi hari ini, tangan yang terpaku di kayu salib itu menandakan bahwa berkat-berkat akan tercurah dari sana. Dia akan memberkati engkau. Tangan yang berlubang paku itu sangat besar kuasanya untuk memberkati kita. Hari ini segala kelemahan akan diangkat. Tetap hidup dalam tujuan Allah. Kalau kasih karunia itu keselamatan kekal yang diberikan cuma-cuma, tetap rendah hati dan tetap melakukan perbuatan-perbuatan baik, agar lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan, lewat hidupmu iblis dikalahkan dan nama Allah ditinggikan. Diberkatilah dia yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita muliakan Dia, karena Dia Tuhan kita yang luar biasa. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari yang membutuhkan Dia katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku.
dalamnya bagiku. Haleluya. Kami memuliakan Engkau yang telah datang dari surga mati bagi kami. Selamatkan kami. Terima kasih buat kasih karunia-Mu. Terima kasih buat anugerah keselamatan. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami rendah hati. Ajar kami berbuat perbuatan yang baik. Haleluya, haleluya. Agar nama-Mu dimuliakan. Terima kasih, terima kasih. Glory bagi Yesus, glory bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Jamah setiap umat-Mu, jamah setiap pendengar yang menyaksikan siaran ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapa. Yang berkekurangan Tuhan cukupkan semua kebutuhan mereka. Mereka yang ada di dalam situasi yang berat dalam kehidupan, Engkau beri jalan keluar. Nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan. Kasih karunia keselamatan kekal itu. Kami berdoa bagi mereka yang belum diselamatkan dalam nama Yesus. Hujani bumi ini dengan hujan pertobatan dan hujan keselamatan. Biar nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan seperti hati-Mu Yesus. Biar tidak ada satu orang pun yang tidak diselamatkan, tapi semua orang diselamatkan. Beri kekuatan kemenangan kepada setiap kami. Demi nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami, hamba-Mu berdoa. Hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.